Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan tentang penemuan sosok tubuh terbakar di dalam mobil. Awalnya, dugaan pada kasus ini adalah kasus laka lantas. Namun setelah diselidiki, ternyata ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Siapakah sosok tubuh yang terbakar itu dan apa yang menjadi motif dari pembunuhan ini? Yuk kita simak videonya. Pada pagi hari jam 5 pagi, hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 yang berlokasi di daerah Jalan Arifin, Desa Tasik Serai Timur, Talang Muandau, di mana lokasi itu bisa dikatakan sangat sepi dan sekelilingnya pun masih dipenuhi rimbunnya rerumputan. Ternyata tanpa sengaja ada warga yang melintasi jalan itu. Dia pun melihat ada mobil dalam kondisi yang sudah hangus terbakar namun masih mengeluarkan asap. Warga yang mendapati temuan itu pun segera melakukan pengecekan ke dalam mobil. Hal itu pun sangat mengejutkannya ketika mendapati adanya sosok tubuh gosong yang ikut terbakar di dalam mobil tersebut. Sontak saja temuan itu pun segera dilaporkan kepada warga sekitaran yang sedang berada di sebuah masjid. Lalu dilaporkan kepada kepala desa dan segera diteruskan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun segera datang ke TKP untuk mengamankan lokasi dan melakukan investigasi. Saat polisi tiba di lokasi, benar saja jika di dalam mobil tersebut ada sosok tubuh yang sudah hangus terbakar dan sangat sulit dikenali, yang diduga sebagai pengemudi mobil. Pihak kepolisian pun segera melakukan olah TKP untuk mengumpulkan bukti dan mencari apakah mobil tersebut sengaja dibakar atau memang terbakar akibat korsleting. Pihak kepolisian pun masih mendalami kasus tersebut. Dari hasil olah TKP diketahui jika mobil tersebut berjenis carry pick up berwarna hitam dengan nomor polisi BM 8418DM. Selain itu, polisi pun menemukan jika kaca mobil sudah dalam kondisi pecah dan polisi pun berhasil menemukan adanya bercak darah di tanah yang terdapat di sekitaran mobil ditemukan. Ada dugaan kasus ini merupakan kasus pembunuhan dan korban dibakar dalam kondisi hidup. Korban dibakar bersama dengan mobilnya untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Namun pihak kepolisian pun masih mendalami kasusnya. Tubuh korban pun segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan serangkaian pemeriksaan. Dengan diketahuinya nomor polisi mobil tersebut, pihak kepolisian pun segera melakukan penelusuran pemilik mobil dan polisi berhasil mengetahui jika mobil itu milik seorang pria bernama Hendra berusia 45 tahun, merupakan warga Jalan Arifin RT 6 RW 1 kilometer 58 Desa Tasik Serai Timur, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis. Pihak kepolisian pun segera menghubungi pihak keluarga untuk memastikan jika mobil yang terbakar serta tubuh yang ditemukan merupakan sanak keluarganya. Saat pihak kepolisian memberitahu kejadian mengerikan itu kepada pihak keluarga, yang ternyata benar sosok tubuh gosong itu serta mobil tersebut merupakan Hendra. Sosok Hendra itu pun dibenarkan oleh sang istri yang bernama Susiana berusia 35 tahun. Dan kebetulan saja dia pun sedang menunggu suaminya pulang ke rumah. Namun dirinya pun harus menerima kenyataan jika suaminya pulang dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Menurut kesaksian sang istri, jika suaminya berpamitan keluar rumah akan membeli pupuk ke kota Duri pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pada jam 8 pagi. Suaminya pun pergi mengendarai mobil pick up tersebut. Namun pada malam harinya sekitar pada jam 23.00 suaminya pun baru memberi kabar melalui ponsel dengan mengatakan jika dirinya masih di kota Duri dan nanti ada yang mau rental mobil pribadi milik korban. Tetapi istrinya pun tidak mengetahui siapa yang akan merental mobilnya.
Dan tiba-tiba di pagi harinya, dia sudah mendapatkan kabar jika mobil Suzuki Carry berwarna hitam sudah ditemukan dalam kondisi terbakar bersama dengan suaminya. Jika melihat kesaksian dari sang istri, polisi pun melihat ada sesuatu yang janggal pada kasus ini dan menduga kuat jika korban merupakan korban perampokan dan pembunuhan. Polisi pun meminta kepada pihak keluarga untuk dilakukan otopsi. Namun pihak keluarga menolaknya dengan membuat surat pernyataan. Tidak adanya persetujuan dari keluarga, pihak kepolisian pun mengembalikan tubuh dari korban untuk disemayamkan. Tubuh korban Hendra pun dibawa kembali menggunakan ambulans Puskesmas Seraiwangi. Lalu pihak keluarga pun segera memakamkan korban. Tetapi sikap dari pihak keluarga terlebih dari istri korban ini membuat kecurigaan pihak kepolisian. Dan kecurigaan polisi pun bertambah ketika polisi menemukan fakta jika mobil itu sengaja dibakar. Polisi pun terus mendalami kasus pembunuhan ini. Di dalam investigasi pihak kepolisian, polisi berhasil menemukan fakta kembali jika ponsel korban yang pada awalnya sudah tidak aktif, pada saat ditelusuri, ponsel korban ternyata masih aktif dengan nomor yang lain dan terlacak di wilayah Siak, Hulu Kampar. Berdasarkan dari fakta yang ditemukan oleh pihak kepolisian, polisi pun langsung bergerak menuju Kampar yang diduga jika itu merupakan seorang pelaku pembunuhan. Namun saat polisi tiba di Kampar dan berhasil melakukan penangkapan, rupanya yang ditangkap itu merupakan seorang pria. Pria tersebut adalah Hendra yang telah diduga menjadi korban pembunuhan. Ternyata Hendra masih hidup. Lantas siapakah sosok tubuh gosong tersebut? Fakta ini pun banyak pihak yang terkejut dan bertanya siapakah sosok korban yang telah ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi gosong itu. Di dalam interogasi itulah terjawab semua misteri pada kasus pembunuhan ini. Jika sosok tersebut bukanlah Hendra, melainkan ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa. Hendra mengaku sengaja mengatur rencana untuk melakukan pembunuhan kepada korban demi bisa mendapatkan klaim kematian dari asuransi dan mencairkan uang sebanyak 150 juta rupiah. Dan uang itu pun akan digunakannya untuk melunasi sejumlah hutang sebesar 180 juta rupiah kepada teman-temannya. Polisi pun berhasil mengungkap ODGJ itu bernama Ilham berusia 22 tahun. Menurut kesaksian keluarga korban, jika Ilham memang sudah sering tidak pulang ke rumah. Namun dia bukan ODGJ. Ilham mengalami keterbelakangan mental. Posisi Hendra sebagai pelaku pembunuhan atas Ilham menguat ketika ada pedagang siomay yang biasa berjualan di Jalan Hang Tua Duri. Pedagang itu pun melihat jika Hendra mendekatinya lalu sempat memberikan uang serta makanan kepada korban. Hendra pun menawarkan pekerjaan kepada korban Ilham. Pedagang siomay itu sempat bertanya kepada Hendra pekerjaan apa yang akan diberikan. Namun Hendra menjawab ada kerjaan saja. Lalu korban dan pelaku pergi bersama menaiki mobil. Dengan adanya kesaksian itu pun sudah kuat bukti jika Hendra merupakan pelaku pembunuhan. Pelaku Hendra mengakui jika pada pagi itu dirinya sudah menyiapkan dokumen guna keperluan klaim asuransi dan dirinya sengaja pergi lalu mencari target yang akan dibunuh. Sementara korban pun didapat secara random ketika dalam perjalanan menuju kota Duri. Hendra pun mengakui jika dirinya dan korban tidak saling kenal sebelumnya. Di dalam perjalanan saat hari sudah gelap, pelaku Hendra menghentikan laju mobilnya. Lalu dia pun memukulkan kayu dengan panjang 50 cm ke kepala dan dada korban sebanyak 6 kali. Hingga akhirnya korban pun kehilangan nyawanya di dalam mobil wuling putih dengan nomor polisi BM1323EF. Setelahnya pelaku pun pergi dan membawa di mana pelaku akan membakar tubuh korban. Setibanya di lokasi, pelaku memindahkan tubuh korban ke mobil pick up. Lokasi itulah pelaku membakar tubuh korban bersama dengan mobil.
Hingga akhirnya warga menemukannya dan kedua pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Susiana ditangkap oleh polisi karena dianggap telah membantu suaminya dalam melakukan pembunuhan kepada korban. Namun dirinya mengaku terpaksa mengikuti perintah dari sang suami karena dirinya diancam akan dibunuh jika sampai rencana ini bocor. Setelah melakukan pembakaran, suaminya pun meminta sang istri untuk tidak melakukan otopsi. Lantaran merasa takut, akhirnya istrinya pun mengikuti perintah dari sang suami. Atas perbuatannya ini, pelaku otak pembunuhan Hendra terancam dengan pasal pembunuhan berencana dan terancam dengan vonis mati. Sementara sang istri terjerat dengan pasal telah membantu pelaku utama untuk melakukan pembunuhan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?